Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaifa halukum wa halukunna ayyuhat tullab wat talibat. Bagaimana kabarnya siswa dan siswi? Semoga senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz berharap semuanya dalam keadaan prima, fit, sehat walafiat. Dan Ustadz berharap semuanya masih semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan dalam meningkatkan ketaatan dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Jangan sudah mulai masuk pertengahan Ramadan mulai rasa malas muncul. Mulai lagi kembali ke aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu sibuk kerja sana sini, sibuk tidur, sibuk main HP, dan sibuk-sibuk lain-lainnya. Jangan. Tetap seperti semangat kita di awal tatkala bulan Ramadan datang, kita semangat beribadah, begitu pula ketika di tengah, bahkan kita harus lebih semangat ketika mulai pergi bulan Ramadan tersebut, mulai berlalu. Baik, itu yang kita harapkan. Semoga tetap semangat dan selalu memfokuskan diri, memaksimalkan diri dalam beribadah. Dan juga salah satu bentuk ibadah yang antum lakukan adalah menuntut ilmu. Ini ibadah. Jangan anggap ini hanya sekedar kegiatan sekolah biasa, tapi ini merupakan ibadah. Maka niatkan ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla dan usahakan untuk memahami agama Allah ini, agar kebodohan dalam diri itu bisa terangkat. Itu tujuan kita mempelajari ilmu agama, kebodohan dalam diri kita tentang ilmu agama ini terangkat dan kita bisa mengamalkannya. Taib, alhamdulillah atas segala nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kita bisa kembali bertemu, kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita seperti biasanya pada hari ini. Dan juga semoga kita dapat mensyukuri nikmat tersebut dan nikmat-nikmat lainnya dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan untuk suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tayyib, pembahasan kita di kitab ini, di pelajaran fikih, yaitu khususnya kitab Al-Fiqhul Muyassar, sudah sampai ke masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga dari bab at-tayammum, dari at-tayammum. Kemarin kita sudah jelaskan syarat tayamum apa saja. Jadi nggak boleh orang tayamum sebelum 6 syarat yang kita pelajari kemarin ini sudah terpenuhi. Baik, kalau sudah terpenuhi maka barulah kita bertayamum. Masuk kita ke pembahasan ketiga tentang pembatal tayamum yang dapat membatalkan tayamum kita. Mubtilatut tayamum, pembatal tayamum. Wahyal asya'u allati tufsiduhu wa mubtilatuhu thalatha. Mubtilatut tayamum adalah sesuatu yang dapat merusak tayamum seseorang. Dan yang dapat merusak atau membatalkan tayamum itu ada 3. Ingat, yang dapat membatalkan tayamum atau merusak tayamum seseorang itu ada 3. Perhatikan kitabnya. Perhatikan agar kita paham apa-apa saja yang dapat membatalkan tayamum. Yang pertama, al-awwal
yabtulu tayammumu an hadatsin asghar bimubtilatil wudu. Ya, tayamum seseorang batal dari hadas kecil dengan dan pembatal-pembatal wudu yang dapat membatalkan wudu. Ya. Batalnya tayamum seseorang dari hadas kecil, maksudnya tayamum seseorang dari hadas kecil dengan pembatal-pembatal wudu. Paham? Batalnya tayamum seseorang dari hadas kecil, ingat, batalnya tayamum seseorang dari hadas kecil. Maksudnya apa, Ustaz? Tayamum kan bisa digunakan pengganti wudu dari hadas kecil, bisa. Dari hadas besar juga bisa. Nah, ini di sini dia jelaskan batalnya tayamum seseorang dari hadas kecil dengan pembatal-pembatal wudu. Apa itu pembatal-pembatal wudu, Ustaz? Nah, jangan ada yang bertanya gitu ya. Apa pembatal-pembatal wudu? Kenapa? Karena kita udah bahas di pelajaran tentang wudu, apa-apa saja pembatal wudu. Jadi kalau bisa tulis di sini apa saja pembatal-pembatal wudu kemarin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, biar ingat. Itu adalah salah satu bentuk murojaah. Wa an hadatsin akbar bimujibatil ghusli min janabatin wa haidin wa nifas. Dan juga batal tayamum seseorang dari hadas besar dengan apa yang mewajibkan seseorang mandi, ya. Jadi ada dua macam ini. Nomor satu, ada dua macam batalnya tayamum seseorang dari hadas kecil dengan pembatal-pembatal wudu. Satu, dan juga batalnya tayamum seseorang dari hadas besar dengan hal-hal yang mewajibkannya untuk mandi. Antara lain janabah, junub, haid, nifas. Fa idza tayammama an hadatsin asghar, apabila seseorang bertayamum dari hadas kecil, ya, thumma bala aw taghawwata batala tayammumuhu, kemudian dia BAK, buang air kecil, aw taghawwata BAB, batala tayammumuhu, maka batalah tayamumnya. Jelas? Itu hadas kecil. Salah satu bentuk hadas kecil adalah buang air kecil, buang air besar. Batal tayamumnya kalau dia tadi tayamum dari hadas kecil. Li'anna tayammuma badalun 'anil wudu, karena tayamum itu merupakan pengganti dari berwudu. Wal badalu lahu hukmul mubdal, dan pengganti itu hukumnya memiliki hukum seperti yang diganti. Yang diganti apa? Wudu. Penggantinya apa? Tayamum. Maka pengganti ini hukumnya sama dengan yang diganti. Seperti itu, ya. Wa kadza tayammum 'anil hadatsil akbar. Demikian pula tayamum dari hadas besar, ya, yang membatalkan apa? Yang mewajibkannya mandi, maka itu pula yang dapat membatalkan tayamumnya dari hadas besar. Di antaranya junub, darah haid keluar, darah nifas keluar. Nah, itu yang pertama. Jelas? Baik. Yang kedua, ats-tsani wujudul ma. Ini penting juga ini. Kalau yang tadi dalam masalah tayamum wudu, apa yang membatalkan tayamum wudu maka membatalkan tayamum. Itu secara gampangnya, ya. Yang kedua, wujudul ma. Ini yang harus diketahui. Adanya air. Mungkin ketika itu sudah berapa hari air enggak ada, ya. Dam tirtanadi itu enggak apa, airnya terputus, naudzubillah. Enggak ada air. Di Medan enggak ada air. Di mana-mana enggak ada air. Ya, enggak ada air sumur, enggak ada. Air sungai gak ada juga. Pokoknya gak ada. Sehingga orang ketika itu harus tayamum. Sehingga seorang ketika itu harus tayamum.
beberapa hari orang akhirnya tayamum lah, nggak ada yang namanya wudhu, orang mandi nggak bisa ya, sehingga berwudhu seseorang, bertayamum seseorang karena nggak ada air. Lalu ketika dia sudah bertayamum ya, di beberapa hari setelahnya ya, jalan air ngalir, semua air hujan turun juga dan segala macamnya. Maka tayamumnya karena tidak ada air itu bisa batal ketika ada air. Paham? Ketika dia sudah tayamum karena nggak ada air, tiba-tiba hujan, maka tayamum yang dia lakukan itu batal, tidak berlaku. Dia harus apa? Dia harus berwudu dengan air. Itu dia. Makanya ada air. Adanya air itu dapat membatalkan tayamum seseorang. Yang kedua kita baca lagi wujudul ma, adanya air. In kana tayamum li adami, apabila ia bertayamum karena tidak ada air ya. Berbeda karena ada penyebab seseorang tayamum ya. Ada penyebab seseorang tayamum atau syarat-syarat tayamum ada. Paham? Kemarin sudah kita bahas. Di antaranya penyebab tayamum adalah atau syarat tayamum adalah tidak ada air, itu di antaranya. Ada pula salah satunya karena apa? Salah satunya karena enggak mampu menggunakan air, enggak bisa. Bahaya kalau dia menggunakan air, nanti akan kita bahas. Apabila dia bertayamum karena tidak ada air, maka ketika ada air batallah tayamumnya. Di qaulih sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza wajadtal ma fa amisahu basyarataka, apabila engkau dapati air maka basuhlah seluruh tubuhmu atau anggota yang wajib dibasuh dalam wudu. Demikian waqad taqaddama, yang sudah berlalu hadisnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, zawalul uzri alladhi min ajlihi syuri'at tayammum min maradin wa nahwihi. Ini yang ketiga. Yang ketiga yang dapat membatalkan tayamum seorang adalah hilangnya penyebab yang mengharuskannya untuk tayamum dari sakit dan lainnya. Hilangnya alasan yang menyebabkan dia harus tayamum dari sakit atau yang lainnya. Jadi kalau memang pertama kenapa dia tayamum karena sakit, ya, karena sakit ada luka misalnya di tangan atau di kepala dan lainnya, maka ketika sudah hilang penyakit itu, maka tayamumnya batallah tayamumnya, dia harus kembali berwudu, tidak boleh tayamum lagi kalau penyakitnya sudah sembuh, sudah hilang. Itu yang ketiga. Jelas? Naam, semoga jelas. Masuk kita ke mas'alatul rabi'ah, masalah keempat. Ya, kalau ada yang bertanya dari masalah ketiga tentang pembatal tayamum, maka silakan bertanya. Kalau tidak, kita masuk ke masalah keempat. Mas'alatul rabi'ah, sifatut tayammum, tata cara tayamum. Ini yang baru masuk Islam, kalau ada di kelas 11 kelas 10 ini ya, ini tata cara tayamum, pelajari ini. Ya, kalau ada yang baru masuk Islam. Jadi kita tahu kan semuanya muslim harusnya sudah pernah dengar bagaimana tata caranya, dan disinilah kita lebih mempelajarinya. Iya. Tayyib, masalah keempat tentang tata cara tayamum. Wa kaifiyatuhu. Dan tata caranya, perhatikan, ini penting. Ini ibadah masalahnya, bukan hanya sekedar hitung-menghitung ya. Bukan tahu zat-zat bakteri dan lain-lainnya. Ini ibadah agama. Wa kaifiyatuhu, dan tata caranya adalah an yanwiya, dia harus berniat. Ya, niat dia sebelum tayamum, niat ya, bersuci agar bisa beribadah, agar bisa sholat. Niat ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jalla, niat, dan enggak perlu dilafazkan, dalam hati aja. Tsumma yusammi, kemudian setelah berniat dia yusammi, mengucapkan basmalah,
malah. Dah. Kemudian wa yadribul arda biyadaihi darbatan wahidatan. Kemudian dia pukulkan kedua telapak tangannya itu ke bumi sekali pukulan. Ya, dia pukulkan kedua telapak tangannya ke bumi sekali pukulan. Bam. Thumma yanfukhuhuma au yanfudhuhuma. Kemudian dia hembuskan kedua telapak tangannya tadi yang dipukulkan ke bumi, dia hembuskan itu. Thumma yamsah bihima wajhahu wa yadayhi ila rusghaini. Kemudian dia usap dengan dua telapak tangan yang sudah dia pukulkan ke bumi tadi, ke tanah. Kemudian dia hembus, ya. Kemudian setelah dihembuskan kedua telapak tangannya tadi, maka dia usap dengan kedua telapak tangannya tadi wajahnya. Ingat, wajahnya dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan, ya. Dia usapkan ke wajahnya pertama, lalu kedua tangan hingga pergelangan tangan. Mana pergelangan tangan? Mana? Bukan itu siku. Pergelangan tangan ini. Ya, setelah telapak tangan ada sendi itu pergelangan tangan. Ya, bukan bahu, bukan. Bukan siku tapi pergelangan tangan. Sampai situ saja diusap. Jelas tata caranya? Kalau enggak jelas, yang nonton dari YouTube tinggal di back aja lagi. Diulang, dengarkan baik-baik step by stepnya. Taib. Li hadithi Ammar, ya, berdasarkan hadis Ammar, wa fihi, di dalamnya disebutkan at-tayammum darbatun lil wajhi wal kaffain. Perhatikan, tayammum adalah pukulan, ya, satu pukulan ke tanah untuk wajah dan dua telapak tangan. Ya. Naam. Wa hadithu Ammar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dan hadis Ammar pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, innama kana yakfika an tasna' hakadha. Sungguhnya cukup bagi kamu untuk melakukan seperti ini. Ini perkataan Nabi untuk Ammar. Sungguhnya cukup bagimu untuk melakukan seperti ini. Fa daraba bi kaffihi darbatan 'alal ardi. Kemudian Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke bumi satu kali pukulan, ya. Thumma nafadhahuma, kemudian dihembuskan, ya. Thumma masaha bihima dhahra kaffaihi bishimalihi aw dhahra shimalihi bikaffihi. Kemudian Nabi usapkan dengan dua telapak tangannya tadi, ya, punggung atas punggung telapak tangannya itu dengan tangan kiri, atau punggung telapak kirinya dengan telapak tangan kanannya, seperti itu, ya. Tsumma masaha bihima wajahahu. Kemudian Nabi usap dengan kedua telapak tangannya itu ke wajahnya. Itulah tata cara tayamum yang benar. Ya. Taib, ada pertanyaan sampai di sini? Itulah pelajaran tentang tayamum. Jadi ada 4 masalah saja, amat ringkas. Ya. Sangat ringkas tentang tayamum, mulai dari pengertian tayamum apa, kemudian hukum tayamum, dalil dari pensyariatan tayamum apa-apa saja dalilnya. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian tentang apa lagi? Kita bahas tentang masalah kedua, syarat tayamum serta sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk tayamum. Itu harus diingat. Jangan hanya sekedar lewat. Paham? Baru pembatal tayamum dan tata cara tayamum yang benar.
Singkat sekali ya bab tentang tayamum. Adapun bab berikutnya adalah tentang fin najasat wa kaifiyatu tathhiriha wa fihi masail. Tentang ya najis dan bagaimana mensucikannya. Tentang najis dan bagaimana mensucikannya, dan di dalamnya terdapat beberapa masalah. Ini penting kita pelajari di dalam bab kitab Thaharah. Kenapa? Kalau kita nggak tahu apa-apa saja najis dan bagaimana cara menyucikannya, ini bahaya. Tahu-tahu ternyata kita ada najis di tubuh kita lalu kita ibadah sehingga tidak bisa membatalkan ibadah kita, sehingga bisa membatalkan ibadah kita atau mengurangi pahala kita dan lain-lainnya. Jadi sangat berbahaya kalau kita nggak tahu. Tayyib, masuk kita ke masalah yang pertama. Masalah yang pertama ini masalah terakhir di hari ini, jangan khawatir. Ta'rifun najasah, pengertian najis, wa nau'aha. Ya. Pengertian najis dan kedua jenisnya. Jadi ada dua jenis najis. Ingat ada dua jenis. Perhatikan pengertian najis adalah an-najasatu hiya kullu 'ainin mustaqdharatin amara syari'u bijtinabiha. Setiap zat yang kotor ya. Najis adalah setiap zat yang kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk dijauhi. Itu pengertian najis. Dan dua macam atau dua jenisnya adalah, perhatikan, yang pertama najasatun ainiyatun haqiqiyah ya. Ya, najis secara zat dan secara hakikat. Secara zat dan secara hakikatnya najis dia. Itu yang pertama. Najasatu ain, boleh ditulis najasatu ain atau hakikat. Najisnya zat tertentu atau hakikatnya memang najis. Wahiyallati la tathuru bihal, yang mana itu yang tidak dapat disucikan. Yang tidak dapat disucikan. Kenapa? Li'anna ainaha najisah, karena zatnya itu najis. Zatnya najis, bendanya itu najis. Ya. Maka tidak bisa dibersihkan. Contohnya karosil himar, kotoran himar ya. Kotoran himar atau tokai himar itu bahasanya. Tokai, tai, kotoran himar. Waddam, darah, wal baul, air seni. Ini zatnya kan memang kotor. Enggak mungkin ada air seni bisa kita bersihkan, enggak bisa. Maksudnya enggak bisa kita bersihkan air itu karena air itu memang najis. Berbeda kalau air seni kena ke pakaian. Pakaian kan tidak najis. Maka yang dibersihkan itu adalah pakaiannya, bukan airnya, bukan air seninya yang dibersihkan. Paham? Begitu pula darah sama. Darah itu najis. Ketika kena pakaian, bukan berarti pakaiannya ini enggak bisa dipakai sama sekali. Bisa dengan catatan dibersihkan pakaiannya, bukan darahnya. Pakaiannya dibersihkan dari darah. Jadi zatnya memang najis. Hakikatnya dia benar najis. Itu enggak bisa dibersihkan, enggak bisa disucikan. Begitu pula kotoran ya. Atau bahasa kasarnya tai bahasanya. Tai, himar, keledai atau binatang-binatang lainnya. Maka ini zatnya najis. Paham? Itu yang pertama, tidak bisa disucikan. Yang kedua, najasatun hukmiyah. Ya, najasah hukmiyah, najis secara hukum. Ini najis secara hukum. Tadi najis secara zatnya najis dan hakikatnya najis. Kalau ini najasah hukmiyah, najis secara hukum, wa hiya amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i wa yamna'u min sihhati shalah
ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. Yang kedua najis secara hukum yang mana ia adalah perkara yang terdapat pada anggota tubuh, ya, yang dapat menghalangi seseorang dari sahnya salat, mencakup al-hadatsul asghar, ya, mencakup diantaranya ada hadas kecil yang alladzi yazulu bil wudu'i kal ghaid, yang dapat hilang dengan cara berwudu, hilang najis tersebut dengan cara berwudu, kal ghaid seperti BAB, wal hadatsil akbar demikian pula hadas besar alladzi yazulu bil husli kal janabah, yang dapat hilang najisnya tersebut dengan mandi seperti junub. Wah, itulah najasah hukmiyah. Najis secara hukum adalah yang terdapat pada anggota tubuh atau yang menempel dan lain-lainnya. Naam, itu dua jenis najis. Baik, mungkin sampai situ saja hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tentang najis ya, tentang kotoran. Nggak masalah kita kotor. Katanya di iklan daya itu berani kotor itu baik. Berani kotor baik, maksudnya bukan kotor-kotoran. Berani kotor itu baik dengan catatan dibersihkan. Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham, tanya langsung ke Ustaz, ya. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.